Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat dan juga happy selalu. Banyak banget yang bilang kalau cinta itu buta, ya kan? Percaya atau enggak, tapi kenyataannya cinta emang bisa bikin orang jadi hilang akal sehat. Kayak di kasus kali ini. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalau kasus ini tentu aja beritanya ada di media. Jadi kalian kalau mau baca monggo silahkan. Tapi kalau mager bacanya ya udah duduk manis aja. Simak videonya sampai habis. Yuk langsung aja ke ceritanya. Seorang pria bernama Daniel Wendell Halsted lahir 28 Januari 1976 di Estacada, Oregon. Ia merupakan putra dari pasangan Wendell dan juga Christine Halsted. Singkatnya, pada tahun 2001, Daniel ini menikahi seorang wanita bernama Elizabeth Nicole Sworak atau Elizabeth Halgilian yang merupakan seorang politikus. Pada tahun 2010, Elizabeth ini terpilih menjadi senator Nevada dan Elizabeth adalah wanita termuda yang pernah terpilih menjadi anggota Badan Legislatif Nevada. Daniel dan juga Elizabeth ini dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama Sierra Halsted yang lahir pada tahun 2005. Sierra ini merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Mereka tinggal di Las Vegas, Nevada, Amerika. Sayangnya, 1 tahun kemudian Daniel dan juga Elizabeth ini memutuskan untuk berpisah. Dan hak asuh dari si bungsu yaitu Sierra itu jatuh ke Elizabeth. Tapi Sierra ini justru tinggal sama bapaknya yang katanya Daniel ini janji bakal balikin Sierra ke ibunya, tapi itu nggak pernah terjadi. Elizabeth tentu nggak diem aja. Elizabeth juga ngadu ke hakim soal ini. Bahkan hubungannya dengan Sierra ini kurang baik karena doktrin dari bapaknya yaitu Daniel. Ya, mendengar hal itu ya Daniel juga ikutan ngadu ke hakim dan bilang harusnya Sierra ini tinggal sama dia karena lingkungan ibunya ini nggak baik atau bisa dianggap toksik. Dan karena hal inilah hakim memutuskan untuk berbagi. Jadi kayak sebulan di rumah Elizabeth, sebulan di rumahnya Daniel, kayak gitu. Intinya mah ganti-gantian. Pada tahun 2020, Sierra yang udah remaja ya, ia mulai ketemu dengan seorang laki-laki bernama Aaron Guerrero, yang saat itu usianya Aaron ini 18 tahun. Dan si Sierra ini 16 tahun ya, jadi bedanya 2 tahun aja. Sierra yang nyaman dan bahagia ini pun jatuh cinta sama Aaron. Meskipun begitu, Daniel yang tahu anaknya ini lagi jatuh cinta, tentu aja nggak merestui hubungan anaknya. Intinya Daniel ini nggak setuju sama hubungan anaknya, bahkan menyuruh untuk putus aja Sierra sama pacar kamu gitu. Kamu fokus aja sama sekolah kamu, jadi nggak usah mikirin pacar, mendingan udah deh, putus aja. Sierra yang dinasehatin sama Daniel tentu aja nggak peduli. Namanya juga lagi jatuh cinta ya kan. Sierra tetap menjalin hubungan dengan Aaron. Ya bisa dibilang hubungan Sierra sama Aaron ini kan lagi anget-angetnya. Intinya sejak saat itu hubungan antara Sierra dan juga Daniel ini nggak seperti sebelumnya. Mereka ini jadi sering berdebat. Daniel juga pengen anaknya putusin Aaron, sedangkan Sierra-nya nggak mau mutusin Aaron. Jadi ya udah, mereka itu bentrok terus nih tiap hari. Pada tanggal 8 April 2021, neneknya Sierra yang bernama Christine atau ibunda dari Daniel ini mengirimkan pesan singkat ke Sierra karena Christine ini udah beberapa kali menghubungi Daniel tapi nggak pernah ada jawaban. Terus dijawab nih sama Sierra, "Iya Oma, HP Papa lagi rusak, nanti aku sampaikan ke Papa ya Oma ya. Mungkin besok HP-nya udah bener kali Oma gak usah khawatir." Dari situ neneknya ini masih terus ngechat ya, tapi udah nggak dibales lagi sama Sierra. Keesokan harinya tanggal 9 April, Christine yang cemas ini masih juga belum dapat jawaban dari Daniel. Karena nggak seperti biasanya, si Daniel ini slow respon. Ngechat lagi nih si Christine ke Sierra ya kan, tapi Sierra juga nggak ada balesan. Karena udah buntu ya, nggak ada jawaban dari anak sama bapaknya ini ya kan.
Christine akhirnya inisiatif untuk hubungi Peggy. Peggy ini temannya Daniel. Christine ini minta tolong ke Peggy buat ke rumahnya Daniel untuk ngecek keadaannya Daniel. Peggy yang dimintain tolong bersedia untuk datang ke rumahnya Daniel, tapi dari situ Christine juga sama, mau datang juga nih ke rumahnya Daniel. Selama di perjalanan, Christine ini nggak lepas ya buat terus hubungin Daniel dan juga Sierra. Tetap aja hasilnya zong, gak ada balasan dari Daniel dan juga Sierra. Saat Christine ngechat lagi kalau Peggy ini mau datang ke rumah, dari situ Sierra ini baru balas, oke, katanya gitu. Karena dapet jawaban dari Sierra, Christine minta tolong lagi nih ke Sierra, ngechat lagi, buat tolong dong Daniel suruh hubungi Oma gitu. Tapi di sini Sierra kayak ngelak gitu, kayak ngasih alasan, kayak oh papa lagi mandi, pokoknya berbelit-belit lah. Akhirnya Christine marah ya kan, kayak seolah-olah tuh kayak dihalangi. Sierra, apa masalahnya? Aku ini ibu dari bapakmu. Aku mau ngomong sama bapakmu. Apa perlu aku telepon polisi buat bisa ketemu sama anakku? Marah lah ya kan ini neneknya. Singkat cerita, sampailah si Peggy ini di rumahnya Daniel. Peggy ini langsung ngecek ya ke rumahnya Daniel sambil manggil-manggil namanya Daniel ya. Tapi ternyata pintu rumahnya Daniel ini nggak terkunci. Akhirnya Peggy langsung aja masuk ke rumahnya sambil manggil-manggil ya, Daniel, Sierra, hello. Tapi nggak ada jawaban. Yang ada hanya bau gosong yang menyengat, yang menyeruak gitu di dalam rumah. Perasaan Peggy tuh kala itu ya tentu aja kayak langsung dek gitu. Ada apa ini ya? Apa yang terjadi ya? Peggy lanjut ya untuk ngecek sampai di samping garasi. Peggy melihat sebuah kantong yang terbakar. Saat itu dia coba lihat dan itu adalah Daniel dengan kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya ini terpisah-pisah dan gosong terbakar. Seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu gosong, hangus. Melihat kejadian itu, Peggy langsung menghubungi polisi. Gak lama ya, polisi datang. Sama kayak Peggy, polisi terkejut melihat keadaannya Daniel. Setelah itu, polisi langsung lanjut menggeledah rumahnya Daniel. Dan di sana polisi menemukan gergaji mesin baru di lantai ruang tamu. Dan di dapur polisi menemukan gergaji bundar berlumuran cairan merah dengan bilah tambahan di dalam kemasan, serta gergaji tangan dan juga 2 pisau lipat. Polisi juga mengatakan kemungkinan pelakunya adalah seorang yang bukan profesional atau amatir karena banyaknya barang bukti ditemukan di TKP. Jadi kayak mau berusaha ngilangin jejak tapi panik juga. Jadi ya udahlah ditinggal aja gitu. Makanya banyak banget barang bukti yang polisi dapat. Saat jasadnya Daniel ini diotopsi, ditemukan ada 70 luka tusukan, kayak dendam banget ya nih sampai sebanyak itu. Dan tusukan tersebut ada di bagian kepala, leher dan juga badan. Sebenarnya saat ditusuk ini Daniel ini sudah meninggal ya karena luka tusukannya ini mengenai paru-paru. Tapi rupanya jasad Daniel ini masih dipisah-pisahkan lalu dibakar sampai hangus. Beneran ini mah kayak punya dendam banget gitu. Dan dalam penyelidikan, polisi juga menemukan struk pembelian. Dan dari sana polisi langsung investigasi CCTV ya tentu aja. Pada tanggal 8 April 2021, Sierra dan juga Aaron ini bertemu dan mereka itu pergi bareng-bareng dengan menggunakan mobil berwarna biru tua milik Daniel dan mereka pergi ke supermarket. Sierra juga terlihat memasuki supermarket. Kemudian terlihat lagi nih Sierra membawa 1 botol besar pemutih pakaian. Sementara di sisi lain terlihat si Aaron ini beli banyak banget barang-barang yang nggak biasa. Salah satunya gergaji. Pada tanggal 13 April setelah surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk Aaron yang berusia 18 tahun, mereka ditemukan di Salt Lake City, Utah, ketika polisi menghentikan mereka untuk meminta bukti pembayaran tiket kereta. Saat itu mereka sedang transit menuju Los Angeles yang rencananya mereka ini kabur ya bareng-bareng dan kawin lari gitu. Setelah ditangkap, tentu aja mereka diinterogasi dan juga dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
Di bagasi mobilnya Daniel ini ditemukan ada karpet yang berlumuran cairan merah dan juga ada handphone miliknya Sierra. Dan saat dibuka, ada bukti yang sangat kuat yang menyatakan bahwa memang benar merekalah pelakunya. Kenapa? Karena ada vlog. Jadi kayak si Aaron ini bilang, "Hi, welcome back to our channel," setelah hari ketiga membunuh seseorang. Dan si Sierra ini cuma cengenges, terus bilang, "Wah, jangan bilang kayak gitu ke kamera." Ya terus mereka ketawa ketiwi, terus dicium-cium lah tuh ya si Sierra sama si Aaron. Sumpah lihat videonya ini kayak pengen gue jambak gitu. I don't know what to say. Welcome back to our YouTube channel. After Day murdering, day 3 after murdering somebody. Wow! Don't put that on the camera. It was worth it. And we had sex a lot today. It was worth it. I got plans. Aaron dan Sierra dijerat pasal berlapis seperti pembunuhan, pembakaran, perampokan, penipuan penggunaan kartu kredit, dan konspirasi. Sierra juga dianggap dewasa. Pokoknya ini ada undang-undang Nevada yang mengatakan kalau siapapun yang berusianya itu di 16 tahun ke atas itu melakukan dugaan pembunuhan atau tuduhan pembunuhan, itu otomatis didakwa sebagai orang dewasa. Meskipun begitu, dia tetap dianggap belum cukup umur untuk hukuman mati. Dan Aaron yang usianya 18 tahun kemungkinan didakwa hukuman mati. Kalau bisa sih hukuman mati aja ya ini dua-duanya. Pada tanggal 20 Oktober 2022, keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 22 tahun di penjara. Sementara ibunya Elizabeth ini kan seorang politikus ya, sempat juga buka suara atas kasus anaknya. Yang intinya Elizabeth ini bilang kalau Sierra ini pernah mengalami pelecehan dari Daniel, bapaknya. Dan ia juga mengatakan kalau ia sangat keberatan kalau anaknya ini dihukum penjara seumur hidup karena di bawah umur. Iya, Ibu Elizabeth, Sierra emang gak pantas dijatuhi hukuman seumur hidup. Harusnya hukuman mati. Gila nih banget ya kan. Kok bisa ya anak umur 16 tahun nusuk-nusuk gitu. Terus misah-misahin bapaknya, terus dibakar. Dan masih bisa juga bikin vlog. Kayak, what the fuck? Terima kasih udah nonton, sampai ketemu di video-video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.